ada saat di mana sesuatu yang tidak kita syukuri itu di tempat yang berbeda bisa kita syukuri, Mas Hendra. Atau di waktu yang berbeda bisa kita syukuri. Nah, contoh sekarang ini. Kita tidak mensyukuri punya uang 10 miliar misalnya. Nggak mensyukuri. Pingin lagi yang lebih banyak lagi. Tidak bisa dengan cara biasa, dengan cara korupsi. Tapi kapan seluruh uang itu tidak bisa membeli napas? Harus di ACU, dia sulit bernapas gitu. Seberapapun uang itu tidak pentingnya lagi. Di situ baru dia sadar, nafas itu sangat layak disyukuri gitu. Nah, balik lagi ya teman-teman, kita masih bersama dengan Pak Wayan Mustika. Gini Pak Wayan, kita ini kan kadang sering terjebak pada hedonic treadmill gitu ya. Jadi punya target, dicapai gitu ya. Pengennya merengkuh yang namanya kebahagiaan sih. Tapi ternyata nggak sampai-sampai pada kebahagiaan itu. Kita anggap kalau misalnya punya rumah yang bagus, itu euforianya paling seminggu sebulan gitu. Habis itu butuh level kebahagiaan yang lebih tinggi, lebih besar lagi Pak Wayan. Kendaraan juga sama, pasangan apapun itu sama gitu. Jadi kita terjebak dalam hedonic treadmill. Gimana sih Pak caranya biar kita itu terhadap harta, khususnya terhadap finansial, kita itu nggak numpuk aja gitu ya. Itu aduh, gimana kita bisa meraih kebahagiaan sementara orang yang memang berada di titik rendah, yang menurut dia bahagia itu ya ketika dia sudah bisa punya uang banyak gitu kan. Nah bagi mereka yang udah punya itu nggak juga ternyata. Nah pandangan Pak Wayan tentang hal ini gimana supaya jadi pengingat gitu? Di satu sisi itu kan memicu kemajuan. Iya. Di satu sisi. Jadi punya uang 1 juta, yang tadinya cita-citanya punya uang 1 juta, begitu punya, tiba-tiba bercita-cita pengen 10 juta. Punya 10, pengen 100 dan seterusnya. Itu satu sisi memang memicu kemajuan. Ya, memicu kemajuan. Tetapi di sisi yang lain, yang namanya kemajuan ya maju terus, nggak ada ngerem-ngeremnya begitu. Ya, itu juga bisa berbahaya. Karena selalu kuncinya, selama kita memiliki sesuatu yang kita miliki akan menyakiti kita. Nah, ketika orang belum sadar bahwa itu menyakitinya, dia tidak akan pernah berhenti, Mas Hendra. Dia akan maju aja terus ya. Tapi kapan dia sadar bahwa enough is enough, nah, di situ dia akan berhenti dengan sendirinya. Ya, nggak bisa itu nggak bisa disamakan dengan orang lain. Cuman ketika kita sudah bisa menemukan when enough is enough itu, kita yang perlu bersyukur, Mas Hendra. Kenapa? Begitu kita menemukan kata cukup, kita akan memiliki banyak hal untuk kita nikmati. Karena kebahagiaan itu bukan apa yang kita cari, tapi apa yang kita nikmati, Mas Hendra. Kalau kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita cari, ya namanya masih mencari kan nggak ketemu-ketemu. Skill untuk menikmati kebahagiaan itu kan, kadang kalau misalnya kita benar-benar udah punya skill itu, bahkan itu terjadi saat kemudian kita dengan relationship yang baik, gitu ya. Terlalu banyak hal yang bisa kita yang kita memaknai dan menikmati itu yang kita nggak punya, menikmati kebahagiaan itu ya Pak Wayan. Contoh begini Mas Hendra, saya baru-baru ini dapat cerita bagus. Saya pakai lagi mungkin ya. Nggak tahu saya ngomong di mana waktu itu, saya lupa. Oh, di Cibubur. Gini Mas Hendra, kalau ada segelas air, lalu ada lalat jatuh di dalamnya, maka air itu kita buang. Tapi kalau ada segelas madu, lalat jatuh di dalamnya, lalatnya yang kita buang. Betul kan? Karena kita pikir, lalat segini, madu yang banyak ini lebih membahagiakan daripada lalat ini. Tapi begitu dia air putih biasa, bisa diganti dengan air baru gitu kan. Tapi bayangkan, jika segelas air itu dimasukin lalat di gurun pasir, mungkin lalatnya juga yang akan kita buang. Artinya apa? Ada saat di mana sesuatu yang tidak kita syukuri itu di tempat yang berbeda bisa kita syukuri, Mas Hendra. Atau di waktu yang berbeda bisa kita syukuri. Nah, contoh sekarang ini.
kita tidak mensyukuri punya uang 10 miliar misalnya, nggak mensyukuri, pingin lagi yang lebih banyak lagi. Tidak bisa dengan cara biasa, dengan cara korupsi. Tapi kapan seluruh uang itu tidak bisa membeli napas? Harus di ACU, dia sulit bernapas gitu. Seberapapun uang itu tidak pentingnya lagi. Di situ baru dia sadar, napas itu sangat layak disyukuri gitu. Nah, daripada seperti itu situasinya, lebih baik sekarang mencintai napas, mencintai mata yang bisa melihat, mencintai telinga yang bisa mendengar. Nanti ketika dia merasa dihargai semua itu, dia akan melayani kita dengan baik. Ya. Sama dengan orang menghargai uang, maka uang akan melayani dia. Misalnya apa? Dengan uang yang banyak, uangnya melayani dia. Ya. Diajak dia ke restoran yang mewah, diajak dia beli barang-barang mewah. Ini kamu kan menyukai aku, tak layani kamu. Ya. Tapi karena dia tidak terlalu menyukai, tidak terlalu memberi perhatian pada napasnya, kayaknya aku diabaikan deh. Suatu ketika dia akan menciptakan situasi semesta ini agar kita bersyukur pada hal sederhana itu. Oke. Ya, jadi hati-hati. Makanya ketika kemudian tubuh itu mengalami sakit di bagian tertentu, itu senantiasa ada makna. Ada panggilan, kesadaran. Ya, siapapun kalau diabaikan kan nggak nyaman. Tubuh kita kalau merasa terabaikan kan jengkel juga gitu. Coba aja kita misalnya, Mas, kita punya sebuah perusahaan nih. Tapi perusahaan itu terus mengejar uang aja. Lupa menghargai karyawannya. Jengkel nggak karyawannya? Iyalah, jelas lah. Tubuh kita ini badan usaha, perusahaan dari sang ruh ini gitu. Kalau kita ngejar aja hasil, lupa berterima kasih, lupa menghargai panca indera, lupa menghargai tangan, kaki, dan sebagainya, lama-lama boring dia. Aku malas dah kerja gitu. Lama-lama entah sakit lutut, sakit gini. Sehingga ujung-ujungnya apa? Udah, kalau kamu mau pingin kemana-mana, udah kesana aja, kamu ikutin dirimu sendiri sebagai pikiran. Tubuh bilang begitu. Aku nggak mau ikut-ngikut gitu si karyawan ini. Apa yang terjadi? Udah, stres pikiran. Karena apa? Dia masih pingin kesana kemari. Si perusahaan atau karyawan-karyawan tubuh ini diam, nggak mau bantu gitu. Jadi orang-orang kaya yang punya perusahaan itu layak belajar pada perusahaannya. Jika dia menghargai karyawannya, dia juga harus menghargai karyawan di perusahaan kecil itu. Sederhana itu, jangan lupa mensyukurinya gitu. Kita berlomba-lomba untuk meraih semua tujuan-tujuan itu, tapi kita tidak punya skill untuk menikmati, mensyukuri gitu ya. Bahkan itu juga bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan sederhana, misalnya dengan ya mengalirkan uang itu untuk menolong saudara-saudara kita yang butuh, gitu ya Pak ya. Dan Pak Wayan memperlakukan uang kan begitu juga kan? Iya, karena kalau kita kan dapat uang sudah bahagia nih, kan akan cepat berhenti bahagia itu. Tapi kalau dengan uang itu kita bahagiakan orang lain dengan memberinya, yang terjadi apa? Kita dapat dua. Uang membahagiakan kita dan uang yang sama membahagiakan orang lain. Dan kebahagiaan orang lain membuat kita bahagia juga karena merasa hidup kita berguna. Berapa banyak tuh Mas kebahagiaan kita dapatkan ketika kita mengolah dengan benar uangnya gitu. Kalau kita uangnya yang kita dapat untuk kita tok, sejenak aja bahagianya. Nanti kita nunggu lagi uang yang lain untuk membuat kita bahagia lagi. Misalnya dapat uang 100.000, kita bahagia. Lalu untuk diri kita sendiri, bahkan saking bahagianya kita nggak kemana-manain uang itu. Itu nggak akan bertahan lama. Tapi kita akan nunggu lagi uang lain untuk membahagiakan kita. Tapi begitu uang 100.000 itu memberi kita bahagia, kita berikan juga kepada orang lain yang membutuhkan. Kita bahagia pada saat memberi, merasa diri kita berguna. Bahagia lagi melihat kebahagiaan orang itu, kan berapa kali uang yang sama memberi kebahagiaan pada kita, Mas Hendra. Bayangin aja. Belum lagi kemudian semesta membalikkannya lagi buat kita dengan cara yang kita tidak mengerti. Ada lagi orang tahu-taunya memberi kita, tidak tahu bagaimana sebabnya dia memberi kita. Nambah lagi kebahagiaan kita, bahkan lebih gitu. Ini pengalaman hidup sih Mas Hendra gitu. Emang gitu. Nah, Pak,
Kadang kan kita sibuk mencari kebahagiaan itu kan di luar, Ya, ya. Nah, padahal andai kata kemudian kita mau menyelami tubuh kita ini kan banyak sekali keajaiban-keajaiban tubuh yang itu kemudian ketika disadari akan memunculkan rasa syukur karena takjub. Dan di situ kemudian bahagia tanpa syarat itu terjadi gitu. ya. Saya pengen malam hari ini di breakdown khusus gitu ya. Mm-mm. Apa aja sih Pak keajaiban-keajaiban tubuh manusia itu Ya. supaya teman-teman itu ya termasuk saya gitu ya untuk menemukan rasa syukur tuh nggak usah jauh-jauh gitu Pak Wayan. Ya. Sebelum saya masuk ke situ Mas Hendra, tiba-tiba saya dialirkan analogi yang agak lain tadi itu. Nanti diingatkan lagi pertanyaan tadi. Nggih. Mas Hendra kan bilang tadi, kita terlalu sering mencari kebahagiaan di luar, lupa mencari ke dalam. Saya gini Mas Hendra ya, di luar jalan, di jalan ini ada banyak listrik, Iya. ada banyak listrik mengalir. Tetapi kenapa ruangan ini bisa menyala? Karena kita konekkan dengan lampu yang ada di ruangan ini, Iya. sehingga dia tidak gelap di sini. Oke. Jadi sumber terangnya cahaya itu di ruangan ini bukan karena di luar ada listrik. Karena listrik di luar tidak bisa memberi terang kalau listriknya tok. Selama di dalam tidak ada lampu. Oh iya. Tapi kapan kita konekkan ke dalam, lampu ini membuat terang. Yang di luar bukan terang, di dalam itu yang terang karena ada lampu. Nah, benda di luar itu adalah benda, Mas Hendra. Dia memberi bahagia ketika kita konekkan dengan sumber kebahagiaan di dalam, Mas Hendra. Kebayang maksudnya? Iya. Kalau kita belum konekkan di dalam, di luar itu tidak ada apa-apanya. Contoh nih Mas Hendra, sekarang ini jeruk dua ini tidak memberi kebahagiaan apa-apa. Karena kita belum konekkan di dalam. Apapun yang di luar tidak memberi sesuatu yang membahagiakan selama belum konek ke dalam. Uang berlimpah di luar, sebelum konek ke dalam nggak bisa. Seperti listrik di luar berlimpah, kalau belum konek ke dalam ya sama aja. Sama dengan orang yang ada di samudra, sebelum airnya bisa masuk ke dalam dirinya, dia tetap kehausan. Jadi kebahagiaan itu memang ada di dalam. Benda-benda luar itu adalah sesuatu yang harus dikonekkan. Bukan benda di luar itu menyebabkan dia bahagia. Tapi bisa enggak itu connect? Maka ketika hal-hal sederhana itu bisa connect, itu bahkan bisa membahagiakan melebihi yang lain, betul nggak Mas Hendra? Misalnya contoh nih, kita ada di gurun pasir. Lalu ada pesawat gurun pasir selama 3 hari. Lalu ada pesawat menjatuhkan beberapa kilogram emas. Bahagia nggak Mas Hendra? Bahagia. Di gurun pasir? Oh, di gurun pasir. Nggak bisa Mas Hendra. Nggak bisa. Karena itu tidak bisa dikonekkan ke dalam diri kita untuk mengatasi kebahagiaan akibat kehausan itu. Iya. Tapi Butuh begitu air gitu ya? air. Tapi begitu segelas apa? Nggak ada gunanya Sebotol gitu ya? air mineral jatuh dari langit. Wah, itu kebahagiaannya luar biasa karena dia bisa connect dengan sumber kebahagiaan di dalam. Jadi bukan apa yang ada di luar sebenarnya. Tapi bagaimana mampu dia dikonekkan ke dalam gitu. Oke, menarik. Ya, sekalipun itu emas bisa membeli banyak air, tapi kalau dia tidak bisa connect ke dalam, nggak bisa bahagia. Iya. Kebayang sampai sini masalahnya. Nah, itu Sip, analoginya Pak Wayan. ya.